Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 8 Desember 2021. Kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini karunia kehidupan terus Tuhan berikan, dan betapa kami bersyukur ketika firman Tuhan akan terus diperdengarkan kepada kami, sehingga menguatkan kami untuk terus menjalani kehidupan ini semuanya di dalam tuntunan Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Pertolongan dari Allah. Banyak orang percaya yang salah kaprah menilai bahwa jika kita setia dalam persekutuan kepada Allah, maka secara otomatis kehidupan akan aman dan bebas hambatan. Harus dipahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Karena selama kita masih berada di dunia, maka kita pasti akan mengalami berbagai persoalan hidup yang bisa saja kita alami, baik dalam waktu singkat atau mungkin saja dalam waktu yang berkepanjangan. Dan kondisi seperti itu dapat saja menenggelamkan kita hingga membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Itulah fakta kehidupan. Melalui firman Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 1-10 menggambarkan kepada kita bahwa penyelamatan dari Allah datang dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan yang datang dari Allah, maka kegirangan akan memenuhi sekalian tempat. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Orang lumpuh yang tawar hati menderita dan tidak lagi memiliki semangat akan melompat-lompat dan bersorak kegirangan. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kelegaan dan kesejukan.
Seperti ketika kita sedang dalam sebuah perjalanan dan menjumpai hambatan, dan mungkin kita sudah mengalami putus asa, tapi akhirnya kita dapat melewati hambatan itu. Pertolongan Tuhan memberikan kepastian dan kedamaian. Pertolongannya sempurna dan akan selalu dinyatakan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah dari keluh kesah walaupun sulit keadaan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak firman-Mu sungguh meneguhkan kami bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus bertahan dan tetap penuh sukacita sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan. Karena suatu pengharapan dan keyakinan kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dan pasti menolong kami. Mendoakan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Yusak Ampulembang, keluarga Bapak Kuspa Margalande, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Prumaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang terus Tuhan karuniakan bagi segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan yang akan terus menopang dan menyertai mereka, menganugerahkan damai sejahtera dalam perjalanan hidup yang dijalani. Mendoakan bagi jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan jamah kelemahan mereka, pulihkan dalam kuasa dan rancangan Tuhan. Mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun, Tuhan memberkati, menyempurnakan sukacita ulang tahun, sehingga biarlah sukacita ini membuat mereka selalu hidup di dalam Tuhan. Berdoa bagi pelayanan Majelis Gereja terhadap Jemaat Sidoarjo, biarlah semuanya berjalan dalam hikmat Tuhan dan membawa sukacita dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Segenap keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, Tuhan memberkati, melindungi, biarlah kasih Tuhan juga terjadi dalam kehidupan segenap anggota keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Allah Bapa dalam sorga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong kami dan menyertai sehingga biar semuanya dapat dijalani dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.